Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu jujur dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Pak. Kamu tahu, Kamu bisa merasakan ketegangannya begitu terasa dalam rekaman interogasi yang baru dirilis ini, di mana beberapa remaja diinterogasi oleh polisi tentang sebuah pembunuhan yang mengerikan. Salah satu pelaku menuntut agar ibunya menemaninya di ruang interogasi. dan ini tentang penembakan yang terjadi di sebuah SPBU, oke? Sekarang kamu meminta ibumu ada di sini. Baik, jadi saya akan menjelaskan hak-hakmu dulu. Oke? Kamu punya hak. Dan kamu punya ibumu di sini, itu salah satunya. 4 remaja, rahasia mematikan terbongkar. Dan kami akan menunjukkan bagaimana masing-masing menghadapi pertanyaan dari polisi yang akan membuat mereka dipenjara selama bertahun-tahun. Inilah On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kayla Montano adalah seorang ibu muda yang hanya pergi keluar malam bersama teman dan keluarganya. Dia membawa anaknya yang berusia 7 tahun di dalam mobil bersamanya. Mereka berencana pergi ke Topgolf, tapi dalam perjalanan ke sana, mereka berhenti di sebuah pom bensin. Saat itu dia menunggu di mobil bersama anaknya yang berusia 7 tahun dan tunangannya juga ada di dalam kendaraan. Polisi di Albuquerque, New Mexico mengatakan sekelompok orang menembakkan 30 peluru ke kendaraan mereka. Kayla tidak selamat. Dia tidak mengenal para pembunuhnya dan mereka juga tidak mengenalnya. Sekarang, tidak pernah ada alasan yang masuk akal ketika berbicara tentang pembunuhan. Tapi yang satu ini, menurut polisi, adalah kasus salah identitas. Para pembunuh dalam cerita ini adalah sekelompok remaja, dan mereka mengira bahwa mereka sedang menargetkan para perampok. Dan kelompok ini juga berpikir mereka lebih pintar daripada para detektif yang melacak mereka. Ini adalah rekaman bodycam dari kendaraan yang dinaiki Kayla. Anda bisa melihatnya. Jika ada hal baik dari cerita ini, itu adalah bahwa anak berusia 7 tahun ini selamat dan tidak lebih banyak orang yang terbunuh. Anda bisa melihat kendaraan ini dipenuhi lubang peluru, jendelanya hancur. Ini yang dikatakan teman Kayla kepada polisi setelah dia selamat dari serangan itu. Kami gila kalau dipikir-pikir. Kami bahkan tidak menurunkan jendela pintu. Apakah ada seseorang dari kendaraan itu yang keluar? Jadi, Kami bahkan belum benar-benar parkir. Kami baru saja masuk sedikit. Kamu bisa tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hampir saja berpikir begitu. Mereka mulai menembaki kami. Akhirnya, polisi berhasil melacak sekelompok remaja. Sekarang, otak di balik serangan itu adalah Diamond Salazar yang berusia 19 tahun. hai Damon, apa kabar? Baik, bagaimana dengan kamu baik-baik saja? Ya, Oke, masuklah. Bagus. Diamond memberitahu polisi pada malam penembakan itu, dia dirampok. Dan itu terjadi saat dia pergi ke taman untuk membeli senjata. Dia pikir dia telah melacak orang yang telah merampoknya, yaitu pengemudi sebuah kendaraan. Dan dia menyuruh beberapa anak laki-laki untuk pergi membalas dendam pada orang itu. Tapi sayangnya, mereka tidak menembak perampok itu. Mereka menembak sebuah mobil yang berisi orang-orang tak bersalah yang sedang dalam perjalanan ke Topgolf. Dan mereka merenggut nyawa ibu muda ini. aku dirampok di Oakley. Dan sebenarnya itu bukan hal yang terlalu besar. Aku cuma dipukul dan ada dong pistol beberapa kali. Lalu setelah itu semuanya selesai. Tidak ada hal yang benar-benar serius terjadi. Diamond punya suara yang terdengar polos, ya kan? Tapi jangan tertipu dengan itu. Jadi, nona muda, aku perlu kamu jujur sama aku, oke? Baik, karena aku tahu ada insiden lain yang terjadi setelah ini dan kamu terlibat di dalamnya, oke? Jadi kita bisa saja lanjut dengan kamu menyangkal semuanya, atau kamu bisa jujur dan ceritakan versimu kepadaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu benar-benar tidak tahu. Tidak. Meskipun aku punya rekaman video yang menunjukkan kamu. Tidak. Tidak. Apakah kamu pernah berada di pom bensin Maverick? Tidak, Pak. Di dekat Comanche? Tidak, Pak. Tidak. Sama sekali tidak. Memberimu kesempatan di sini. Aku ingin membicarakan itu denganmu. Oke, karena aku tahu apa yang terjadi. Dan aku tahu kamu tidak menembak. Jadi ini adalah kesempatan untukmu jujur dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Pak. Ya, kamu tahu. Saya tidak akan mengada-ada seperti ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu bertemu dengan orang lain di Maverick itu? Aku tidak pernah berada di Maverick itu. Apakah kamu punya pacar bernama Esteban? Tidak. Boleh aku bicara dengan Esteban? Kamu sudah bicara dengan Thai, Fastback, ABKU Fastback. Sudah bicara dengan semua orang. Kecuali Diamond. Kecuali Diamond.
Tidak. Aku tidak kenal mereka. Tidak. Kamu akan menyangkalnya. Karena nanti akan terlihat jauh lebih buruk saat aku mendapatkan informasi bahwa kamu memang ada di sana. Mengkonfirmasi bahwa kamu memang ada di sana. Aku tidak tahu. Aku sudah tahu kamu ada di sana lewat rekaman video. Oke, sekarang akan terlihat lebih buruk saat aku mendapatkan informasi lain yang menunjukkan kamu ada di sana. Meskipun aku tidak punya ponselmu. Oke? Aku tahu kamu memberiku nomor ponsel yang salah. Aku sudah tahu itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ya, kamu tahu. Ya, kamu tahu. Berapa umurmu, Diamond? Aku 19 tahun. Oke, jangan membuat dirimu semakin terjebak dalam masalah ini. Ini adalah kesempatan di mana aku memberi orang kesempatan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Kita tidak sedang di kantor polisi, aku tidak akan menangkapmu. Kamu akan keluar dari sini hari ini. Oke, 100%. Polisi memberitahu Diamond bahwa dia bisa bekerja sama atau dia akan berada di pihak yang salah dalam penyelidikan ini. Tapi dia tetap berusaha tegas. Saya mencoba memberitahumu bahwa inilah yang saya punya. Ini bukan sekedar mengada-ada. Saya mencoba memberitahumu, saya tahu kamu sudah bicara dengannya. Saya tahu ketika dia sampai di pom bensin, dia keluar dengan membawa pistol. Dan begitu juga Adam dari kursi belakang mobil hitam itu. Saya tahu ketiganya bersenjata. Ketiganya pakai lengkap, saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Tentu saja kamu tahu. Sekarang kamu duduk di mobil putih itu. Saya tahu kamu tadi keluar bicara, tapi saat penembakan terjadi, kamu ada di mobil putih. Saya hanya perlu tahu seperti apa percakapannya. Kalian tadi membicarakan apa? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah karena ini? Apa itu alasan kamu memanggil mereka untuk bertemu di sana? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak. Saya tidak pernah pergi ke pom bensin itu. Kamu tidak pernah. Jadi ketika aku mendapatkan bukti bahwa kamu ada di sana, dan ponselmu ada di sana, meskipun aku tidak memegang ponselmu, itu akan memberitahuku apa? Aku tidak ada di sana. Oke, dan jika kamu memang ada di sana, itu akan menunjukkan bahwa kamu berbohong, benar? Aku tidak ada di sana. Jadi kamu bilang ke aku, biar aku pastikan. Oke, jadi kamu ada di rumah. Kamu tidak pernah pergi ke pom bensin Maverick di Comanche bersama istrimu? Tidak, Pak. Oke, apakah kamu berada di sekitar lokasi penembakan malam itu? Tidak, Pak. Apakah kamu bersama Esteban malam itu? Tidak, Pak. Apakah kamu pernah bersama Esteban di pom bensin seperti Maverick? Tidak, Pak. Pada malam manapun, malam lainnya? Tidak. Jadi kau bilang kau tidak tahu sekarang jam berapa? Ya, kamu flashback? AWQ Fastback. Tidak, tidak. Belum pernah dengar tentang mereka. Apakah kamu pernah melihat Ford Focus hitam Tidak. yang biasanya sering dipakai Esteban nongkrong? Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas penembakan malam itu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Pak. Sebenarnya kamu tahu, karena kamu ada di sana dan berbicara dengannya. Kamu tiba di sana. Coba ceritakan tentang itu. Saya akan beritahu jam berapa, sekitar 8.21 malam. Lalu kalian parkir di depan, dan kalian menunggu di sana sekitar 10 menit, lalu kalian pindah. Tidak, maaf, bukan 10 menit. Sekitar 4 atau 5 menit. Lalu kalian pindah ke dekat pompa bensin. Semua ini terekam di kamera, kamu harus tahu itu. Oke, kalian pindah ke dekat pompa bensin, kalian menunggu di sana sekitar 10 menit. Lalu Tai mengendarai Ford Focus hitam datang dari tikungan. Stephen keluar, dia di belakang, dia terlihat kesal, itu terlihat jelas. Dia sedang menjalankan misi. Oke? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia bersenjata pistol, begitu juga Adam. Mereka berjalan mendekat dan mereka berbicara padamu dari sisi penumpang. 100%. Saya ingin memastikan bahwa itu bukan kejadian ini.
Sepertinya bukan kejadian ini, karena kamu keluar dari mobil, kamu bicara dengan mereka, kamu mencoba memohon kepada mereka, kamu bahkan mencoba meraih mereka, dan kamu menatap mereka. Saya punya saksi, dan semua ini memang terjadi. Kamu mencoba menenangkan mereka, kamu bilang, maaf sayang, maaf. Ada yang seperti itu? Kedengarannya benar? Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah. Karena ini saatnya. Kamu tahu maksudku? Aku harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mungkin itu akan terjadi beberapa bulan ke depan, tapi saat kita bertemu lagi dan harus bicara, aku ingin bilang, lihat, aku sudah memberimu kesempatan untuk jujur. Kamu tahu maksudku? Iya, tapi aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah, Apa yang penting bagimu dalam hidup? keluargaku, Ibumu? ibuku, dan keponakanku. Atau keponakan-keponakanku. Oke. Kamu harus mulai mempertimbangkan itu. Oke? Karena kamu bisa menjadi saksi dalam hal ini, dan kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi, atau kamu bisa menjadi bagian dari seluruh kekacauan ini. Karena kamu bisa menjadi saksi. Ceritakan saja ya. Aku tidak menyuruh Esteban untuk menembak, atau aku tidak menyuruh Tai untuk menembak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oke. Atau kamu bisa terus seperti sekarang. Lalu, pernahkah kamu mendengar tentang konspirasi? Tuduhan konspirasi, oke. Tuduhan seperti apa? Aku nggak baca, aku cuma baca soal penyerangan, Delhi, konspirasi besar tingkat 3 untuk kejahatan berat atau tingkat 4, aku lupa. Tapi itu bukan salahku, aku cuma ada di mobil. Mereka membiarkanku pergi. Aku nggak tahu, kasusku jelas kok. Oke. Jadi anak 19 tahun ini yang sudah dewasa di sistem pengadilan berlagak keras di depan para detektif. Kami di sini bukan karena kami cuma asal menebak. Nah, kamu akan terjebak dalam masalah ini. Itu akan datang, dia bilang itu. Kami sudah mendapatkannya. Dan dia bilang dia akan mendapatkannya. Tapi kami sudah mendapatkannya. Jadi kami hanya memberi Anda kesempatan untuk menceritakan sisi cerita Anda agar kami bisa menjelaskannya kepada jaksa, hakim, lalu juri. Kesanalah arahnya. Kamu tahu kenapa kami melakukan ini, kan? Kamu tahu apa yang terjadi di pom bensin? Kamu mungkin sudah melihatnya di berita. Tidak, aku tidak mengerti. Jadi penembakan yang berujung pada pembunuhan itu. Aku sudah mendengar tentang itu. Sepertinya. Aku tidak tahu. Aku harap kau berubah pikiran. Sungguh, sebelum dia menghubungi video. Video sangat sulit untuk dibantah. Dan karena itu, kami harus menggunakannya sepanjang waktu. Dan kami punya jejak mereka di media sosial dan macam-macam bukti lain. Kamu tahu, aku tahu. Tapi tidak apa-apa. Coba pikirkan saja. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi dia sebelum dia menghubungimu. Tolong. Terima kasih. Itu akan membuatmu tetap terbuka, oke? Ya. Baiklah, aku akan membiarkanmu memikirkannya karena kau tahu ya, ini lebih dari sekadar bagian dari insiden ini. Aku percaya itu, dan aku memang ingin bicara denganmu, jadi bukan berarti aku percaya bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Untuk itu terjadi, pasti ada sesuatu lain yang terjadi, dan aku percaya itu. Nah, itu masuk akal. Nah, soal siapa saja yang bersamamu, ini cuma dugaanku saja. Oke, aku sedang bekerja dan harus menyelidiki. Apakah kamu mengenal orang-orang yang bersama kamu di sini? Tidak, aku tidak mengenal mereka. Tapi kamu mengenal mereka, kan? Aku benar-benar tidak mengenal mereka. Aku bersumpah atas nama ayahku. Aku tidak tahu siapa dia. Mereka. Jadi kalau itu memang 100% benar, karena kami juga sudah melihat Columbus Park, dan kami juga memeriksa rekaman video dari rumah-rumah di sana yang mengarah ke Columbus Park, dan semua hal itu. Kami keluar, kami melihat setiap aspeknya. Jadi Esteban benar? Dia tinggal di mana? Aku tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalian bisa bertemu, kamu dan dia? Taman. Kalian biasanya cuma bertemu. Taman yang mana? Di sana, di sisi barat. Aku tidak tahu nama tamannya. Belum. Sisi barat? Dulu aku tinggal di sisi barat. Aku tinggal bersama sepupuku. Begitulah aku bertemu dengannya. Siapa sepupumu? Alicia Honor, dia tidak ada hubungannya dengan kota ini. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kota ini. Aku bertemu dengannya lewat dia. Lewat sekolah
Atau Bukan, dia datang ke rumahnya. Begitulah aku bertemu dengannya. kamu tahu berapa usianya? Iya, Berapa usianya? dia 15 tahun aku tahu. Kamu tidak keberatan dengan itu? Aku tidak begitu. Aku pikir soal umur itu adalah pembicaraan yang benar-benar berbeda. Tapi aku tahu dia 15 tahun. Oke. Tolong lakukan sesuatu untukku. Bisa kamu paraf dan beri tanggal di situ, tapi cuma yang itu saja. Esteban, ya. Kamu bisa. Oke. Sebaiknya aku tanya dulu. Sekarang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Ada pertanyaan untuk kami? Untuk saya? Tidak, Pak. Kamu sudah punya nomor saya. Oke, saya tidak. Artinya kalian sudah bicara. Kalian sudah mendapatkan beberapa angka yang berbeda. Tidak apa-apa. Saya benar-benar ingin bicara denganmu. Saya benar-benar ingin memberimu kesempatan itu. Saya benar-benar merasa, kamu tahu, akhir-akhir ini kamu susah tidur. Semua ini terasa berat di hatimu. Semua hal ini. Ini beban yang berat untuk dipikul. Dan ini hanya akan semakin berat dengan hal ini. Pada dasarnya, bicaralah dengan ibumu tentang hal ini. Aku tidak akan membicarakannya dengan dia. Bukan urusannya untuk tahu apa yang sedang aku selidiki. Terserah kamu untuk memberitahunya. Oke. Aku tidak akan memberitahunya. Karena kamu terlibat. Dan aku ingin menghormati itu untukku. Oke, kalau kamu tidak mau memberitahunya, terserah kamu. Aku tidak akan memaksamu untuk memberitahunya. Aku akan bertemu dengan pasanganku dan berkata, pertimbangkanlah mereka yang kamu bilang cukup kamu pedulikan. Dan orang-orang ini, mereka tidak pernah setia padamu. Jadi, lihat saja, tinggalkan. Tapi, dan mereka tidak akan, dan mereka akan terus berlanjut. Oke? Jadi kalau kamu bilang kamu belum bicara dengan mereka, mungkin itu yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Tapi aku juga tidak percaya itu. Aku tahu mungkin ada percakapan yang sedang terjadi, dan kamu tidak salah kalau kamu tidak punya ponselmu. Aku tahu hal-hal seperti ini. Aku benar-benar tidak punya ponselku. Oke. Aku benar-benar tidak punya. Baiklah, jika kamu punya ponsel tapi tidak ada sinyal, bisakah kamu membawakan ponselmu kepadaku? Untuk menyimpannya, Saya akan mengurus surat perintah penggeledahan untuk itu. Jadi saya bisa jika kamu memang berkata jujur. saya punya iPhone 7 Plus, kalian bisa memeriksanya. Maksud saya, itu ponsel yang saya pakai. Saya tidak keberatan. Bisakah kamu mengatur sesuatu supaya kamu bisa membawanya ke saya, jadi saya bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan? Iya. Itu tidak masalah. Oke, dengan begitu, itu bisa membantumu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, yang mana aku tidak berpikir begitu karena videonya mendukung apa yang aku yakini, kamu tahu maksudku. Aku akan benar-benar mempertimbangkannya, oke? Dan itu memang sesuatu yang ingin aku lakukan, supaya aku bisa membantahnya dan berkata, tidak, dia tidak ada di sini. Oke. Tapi ada banyak hal di ponsel kan? Jadi kita akan bisa tahu apakah itu ada di rumah, apakah itu pernah ada di sana, apakah itu sesuatu yang kamu gunakan atau tidak kamu gunakan. Kamu tahu maksudku? Jadi kamu bisa saja membawakan aku ponsel lain dari rumah. Aku ingin tahu itu. Tidak. Ini ponselku. Kamu harus jujur atau aku akan berurusan dengan hakim. Baiklah, akan aku biarkan tetap terbuka. Kamu punya nomorku. Aku akan membiarkannya tetap terbuka seperti milik rekanku. Jadi aku akan menelponmu kembali atau sesuatu yang lain. Dan kamu menelponku dan bilang, "Hei, aku sudah dapatkan ponsel itu untukmu." Kamu berusaha melindungi orang itu. Oke, keren. Baiklah, lalu kita bisa bicara lagi. Kalau kamu ingin bertemu lagi, beritahu aku saja. Oke. Kamu bilang, lihat bro, aku sudah memikirkannya. Aku sudah bicara dengan ibuku, bicara dengan orang lain, apapun itu. Dan mereka menyadarkanku, karena menurutku kamu juga perlu diberi pengertian seperti itu. Dan kamu sadar, kamu tahu, aku tidak menembak. Dan aku tahu kamu melakukannya. Aku 100% ingin melihat bahwa aku tahu di mana posisimu. Selesaikan aku dengan itu, tolong, oke? Tapi aku sadar Esteban masuk ke mobil itu, oke? Kamu pergi bersama dia. Oke? Kamu meninggalkan Adam di kursi belakang. Tai dan Caprice masuk ke mobil yang lain, lalu dia jadi panik. Oke. Tapi apakah itu karena kejadian ini? Apakah karena mereka memberimu uang, lalu mereka jadi lebih kecil? Apakah karena apa yang terjadi pada mereka? Dan itulah yang akan kamu cari tahu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terobosan dalam kasus ini tampaknya terjadi 2 minggu setelah penembakan ketika kendaraan yang dicari oleh penegak hukum terlibat dalam sebuah kecelakaan. Ada setidaknya 2 remaja di mobil itu saat kecelakaan terjadi, dan salah satunya adalah seorang remaja berusia 16 tahun bernama Tai Gallegos. Apa kabar? Ini Tai ya? Iya. Baiklah, nama saya John, ini rekan saya Lia.
Setiap kali kami berbicara dengan orang, kami harus merekam percakapan kami. Oke? Maaf. Itu memang kebijakan kami sekarang. Kami harus merekam semua percakapan kami. Bagaimana, Water? Itu bagus, ibuku kering. Ibumu, dia kering. Ya. Oke, kamu meludahinya atau bagaimana? Ya, baiklah. Kamu baik-baik saja. Tidak, entah kenapa aku merasa kedinginan. Kadar zat besimu rendah. Iya, apa? Kamu juga kedinginan. Dan setelah itu kamu bilang apa? Kadar zat besiku rendah. Kurang zat besi. Kurang zat besi, oke? Maaf, sama. Aku paham maksudmu. Aku benar-benar... Aku benar-benar kedinginan juga. Ya, aku tahu. Sepertinya aku punya sedikit lebih banyak lapisan lemak daripada kalian berdua. Jadi aku untuk saat ini masih oke. Tapi di sini memang agak dingin. Jadi Tai, aku ingin bicara denganmu tentang beberapa hal, tapi aku tidak tahu. Aku ingin ibuku ada di sini. Apa tadi? Aku bilang, aku butuh ibuku ada di sini. Kamu mau ibumu ada di sini? Iya. Oke. Saya sudah bertanya, tapi mereka bilang saya harus menunggu sampai Anda datang. Oke. Tidak masalah. Saya akan mengambil semua informasi lengkap Anda dulu, lalu mengambil nomor telepon ibu Anda. Gallegos adalah seorang pembunuh. Dia akan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana, tapi sekarang dia terbaring tengkurap di meja interogasi, meminta ibunya 2 minggu setelah dia merenggut nyawa seorang ibu dengan pistol. Polisi menelepon ibunya dan ibunya datang. Saya hanya ingin menjelaskan dulu. Kita akan naik ke atas dan saya akan memberi Anda kesempatan. Kesempatan untuk berbicara dengan putra Anda, oke? Jadi saya belum menanyakan pertanyaan apapun kepadanya. Dia langsung bilang, saya ingin ibu saya di sini. Tentu, itu adalah haknya. Jadi kita akan menghormati itu, oke? Jadi saya ingin bicara sedikit dengan Anda, oke? Saya tahu sepertinya Anda dipanggil ke sini untuk menanggapi sesuatu, oke? Siapa yang memanggil Anda? Saya yang memanggil. Oke, dan dia bilang apa yang terjadi? Dia hanya bilang, Ibu, aku tidak bisa bernapas. Aku mengalami kecelakaan mobil yang parah. Tetap di sini untukku. oke, itu mobil siapa? Itu punyaku? Itu milikmu, itu terdaftar atas namamu. Sudah kamu daftarkan atau belum? Belum, aku mendapatkannya dari dealer mobil Carlock. Kingsman. Dan dia ngurusnya aneh. Dia tidak memberiku dokumen apapun. Dokumen. Sepertinya aku harus menyiapkan $400 dan membawanya ke dia. Lalu dia yang mendaftarkannya. Apakah kamu punya semacam dokumen, seperti semacam kontrak? Iya, ada kontraknya. Sekarang, dengar, kita benar-benar merasa iba pada wanita ini, karena dia tidak pernah didakwa terkait penembakan ini. Dia dipanggil ke kantor polisi di tengah malam, setelah dia dipanggil ke lokasi, di mana putranya mengatakan dia mengalami kecelakaan yang mengerikan ini. Dia tampaknya tidak tahu apa-apa tentang apa yang menurut polisi dilakukan putranya. Aku tahu kamu melihatku menangis dan kamu mendekat. Aku bertanya padanya siapa dia, dan kamu menjawab. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bilang, aku tanya siapa ini, dan kamu bilang ini anak perempuanku. Kamu punya rekamannya. Kamu belum bilang kalau kamu merekamnya. Jadi kamu bisa memeriksanya lagi. Dan aku tidak pernah bilang itu anak perempuanku. Aku tidak punya anak perempuan. Lalu aku tanya siapa namanya, dan dia bilang, Aku tidak di sini untuk berdebat. Aku di sini untuk anak laki-lakiku. Oke, Aku tahu aku tidak mengatakannya. bahwa aku punya anak perempuan. Sekali lagi, aku tidak tahu siapa yang datang. Aku tidak ada di sana, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi, oke? Aku tidak tahu siapa yang datang. Tapi aku tidak punya putri. Dan aku sudah memberitahumu itu. Jadi kamu yang punya, maksudku? Aku tidak bilang begitu. Tapi aku hanya bilang, aku tidak bilang. Kamu punya 3 putra. Putramu muncul di sana, Tidak. Tidak. Aku ada di sana. oke? Jadi tidak ada orang lain yang kamu kenal muncul di sana. Sekali lagi, aku harus meninjau. Aku harus meninjau semua video ini, dan aku akan melakukannya. Dan aku akan meninjau videonya, dan aku akan melihatnya. Oke, sekarang kendaraan itu, siapa yang paling sering mengendarai kendaraan itu? Yang hitam. Saya. Kamu? Iya, aku sudah menggunakannya untuk pergi ke janji temuku. Oke. Karena itu tidak kaya. Siapa lagi yang mengendarai kendaraan itu? Hanya aku. Hanya, oke? Jadi kenapa Tei ada di mobil itu malam ini? Karena aku sedang tidur. Oke, apakah dia biasanya mengambil kendaraan tanpa izin? Tidak. Oke, apakah dia punya izin untuk mengendarai kendaraan itu? Tidak. Oke, Jadi, Tai yang sedang diborgol di atas seharusnya tidak membawa mobil sejak awal menurut ibunya. Polisi kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya ingin mereka bicarakan dengan dia dan putranya. jadi saya akan sangat jujur, oke? Ini melibatkan penembakan yang terjadi di sebuah SPBU, dan kami memiliki rekaman video yang sangat jelas. Oke, apakah Anda tahu apa yang saya bicarakan? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Oke,
Apakah Anda punya gambaran tentang jenis penembakan atau insiden apapun yang melibatkan Anda atau putra Anda dengan Tei karena dia mengendarai kendaraan itu? Tidak. 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 Oke. Karena saya akan mengajukan surat perintah untuk memeriksa ponselnya. Oke? Saya hanya jujur dengan Anda. Dan jika saya melihat ada komunikasi antara Anda dan dia tentang insiden ini, itu bisa berdampak buruk bagi Anda dan Anda bisa menghadapi tuntutan. Anda mengerti maksud saya? Ya, saya berusaha untuk tidak melakukannya. Saya tidak tahu. Anda tahu. Saya ingin bicara dengannya. Saya ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Oke, Jadi, apakah saya bisa didampingi pengacara? itu. Apakah dia dalam masalah? Bisakah saya bawa? Ya. Saat ini. Dia akan bebas pergi atau setelah saya bicara dengannya jika dia ingin bicara dengan saya. Saya tidak tahu apakah dia akan dalam masalah atau tidak. Tapi saya Sebagai ibunya, saya rasa kamu sebaiknya tidak bicara tanpa pengacara. sejujurnya. Oke, itu akan menjadi hakmu. Oke. Oke, apakah itu yang dia memang harus meminta pengacara, tapi kami akan membiarkanmu bicara dengannya, oke? Dan silakan, bicaralah dengannya, oke? Setelah itu kita lanjutkan dari sana. Oke. Oke, apakah itu sudah oke? Oke. Boleh? Aku akan pegang ponselmu dulu karena kita akan naik ke atas. Kalau begitu, aku tinggalkan saja di gym. Kendaraan, oke. Kita akan naik ke atas menemui putramu. Jadi kita bisa mengantarmu ke sana. Jadi aku akan meninggalkannya di kendaraan saja, karena itu milikku. Dan aku. Jadi, begini yang akan terjadi. Dan biarkan aku jelaskan, begini yang akan terjadi. Jadi kami akan menyita ponselmu karena kami harus melakukan ini untuk tindakan kriminal. Karena kami tahu ada komunikasi antara kamu dan anakmu malam ini. Jadi sebenarnya tidak. Tidak ada. Tidak ada. Itu karena kamu datang ke mobil itu, karena kami berhak melakukannya. Jadi aku akan memintamu untuk menyerahkannya. Ya, polisi bahkan mengizinkannya. Tidak, aku tahu. Aku ada di sana. Tapi karena ada komunikasi antara kamu dan putramu malam ini. Jadi, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Kami akan mengambil teleponnya. Apakah aku ditangkap? Tidak. Sama sekali tidak. Oke, jadi aku akan pergi dan anakku akan ikut denganku sampai kami mendapatkan pengacara. Oke? Aku masih harus mengambil ponselmu. Apakah kamu punya hak atas itu ya? Sebenarnya aku punya, tentu saja. Begini, silakan. Oke, aku hanya ingin tahu hakku dan tolong jangan rebut itu. Ya. Karena aku akan menyerahkannya jika aku tahu hakku. Aku tidak tahu hakku. Tentu saja, biar aku jelaskan padamu ya. Penyelidikan yang memicu semua ini bermula dari sebuah kecelakaan ya. Dia berkomunikasi denganmu. Dia langsung menelponmu, benar? Dan seperti itulah kamu sampai di sana. Kamu bilang kamu tidak tahu nomornya. Nomornya tidak ada di situ. Aku perlu memverifikasi informasi itu, oke? Karena alasan itu. Tapi apakah dia ditangkap karena salah satu dari itu? Tidak. Oke, jadi kenapa? Maksudku, Kalau dia tidak ditangkap, oke, biar aku jelaskan padamu, oke? aku akan melakukannya bersamanya. Aku ibunya. Dia akan menelpon. Oke, sekarang kendaraan itu yang baru saja aku jelaskan padamu. Ya, cocok dengan deskripsi kendaraan lain yang terlibat dalam penembakan. Oke, ada sesuatu di dalam kendaraan itu yang masih ada di dalamnya. Kami sedang menderek kendaraan itu, yang artinya kami akan mengambilnya. Dan kami sudah mengambilnya. Lihat, aku jelaskan padamu, oke? Agar kami bisa menggledahnya, oke? Ada kotak senapan di bagian belakang. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Tidak. Sepertinya ada beberapa amunisi di sana. Sekali lagi, kami tidak memeriksanya, tapi secara kasat mata, salah satu petugas bisa melihatnya. Para detektif bisa melihatnya dari luar. Mereka bisa melihatnya. Itu memang terlihat jelas. Oke, saya tidak tahu apa lagi yang ada di dalam sana. Oke, Anda bilang Anda satu-satunya yang mengendarai kendaraan ini. Iya, saya. Oke, Anda bilang bahwa Tai tidak punya izin untuk berada di dalam kendaraan itu. Benar. Baik, apakah ada senjata api di dalam kendaraan? Tidak, setahu saya tidak ada. Oke. Sekarang, Ibu Tai kemudian menyerahkan ponselnya, dan dia pergi bersama para detektif ke lantai atas. Yang bisa saya lakukan adalah masuk ke sana dan menjelaskannya kepada Anda, serta memberitahu Anda tentang hak-haknya. Dan dia ingin Anda hadir. Saya bisa menjelaskan hak-haknya. Kalian bisa membuat keputusan. Jika kalian ingin berbicara dengannya dulu, kalian bisa berbicara dengannya. Lalu saya bisa masuk ke sana dan memberitahu Anda tentang hak-haknya. Dan jika kalian memutuskan pada saat itu bahwa kalian atau dia membutuhkan pengacara, kalian bisa meminta pengacara. Oke? Biar saya ambilkan kursi untuk Anda di sisi ini ya. Jadi, mari kita kembali ke Diamond Salazar yang berusia 19 tahun. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa polisi memiliki bukti apapun tentang dirinya. Namun, seminggu sebelum interogasi intens itu, polisi sudah memiliki saksi yang cukup baik. Seorang temannya, seorang gadis bernama Caprice Celicia. Dan dia menceritakan semuanya kepada polisi.
Oke, sedikit lebih jauh ke bawah. Jelas saya tidak bisa memutar semuanya, tapi saya ingin memastikan siapa yang keluar dari kendaraan itu. Diamond. Itu Diamond. Baiklah. Jadi Diamond mengenakan pakaian serba hitam dan dia keluar dari sisi, maksud saya dari sisi penumpang. Benar begitu? Iya, Pak. Jadi di gambar ini ada Esteban berbaju kuning. Diamond mengenakan pakaian hitam, penumpang perempuan. Pria yang menggunakan pakaian hitam adalah Tai, dan yang mengenakan pakaian putih adalah Adam. Akan pergi ke bagianmu, oke? Aku masih akan keluar sedikit lebih jauh. Bisakah kamu tetap di dalam mobil sebentar? Apa yang kamu lakukan di dalam mobil selama semua ini? Saat mereka berbicara di luar, apa yang kamu lakukan? Hanya sedikit di belakang. Aku sebenarnya tidak. Jangan coba-coba untuk memasukkan semuanya. Langsung saja. Ini hanya beberapa menit kemudian, sekitar pukul 8.41 malam, yang satunya tadi sekitar pukul 8.37 malam. Apa yang terjadi di sana dan siapa yang duduk di pintu penumpang itu? Aku cukup yakin itu Diamond. Caprice bersaksi melawan Diamond Salazar di persidangannya, dan sebagai gantinya, dakwaan terhadap Caprice dibatalkan. Interogasi lain yang kami miliki adalah interogasi pacar Diamond, seorang anak berusia 15 tahun bernama Estefan Lucero. Dia adalah salah satu penembak. Siapa nama pacarmu? Namanya? Namanya adalah Diamond. Diamond, oke. Kenapa itu sulit untuk kamu katakan? Karena aku tidak mau memberitahu nama lengkap pacarku kepadamu. Aku mengerti. Baiklah. Ya, untuk sekarang tetap panggil dia Diamond. Gimana, oke? Jadi kamu ada di rumah Diamond di dekat Comanche? Kamu tahu lebih banyak tentang tempat di dekat Comanche itu? Enggak, aku nggak tahu. Oke. Dia menjemputku, lalu ibunya dan dia menjemputku, lalu aku pergi ke rumahnya. Oke. Sudah berapa lama kamu berpacaran dengan Diamond? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu? Seperti apa penampilan Diamond? Dia tinggi. Dia tinggi, Dia punya mata coklat. mata coklat, dia itu... Rambutnya juga lebih gelap. Bukan. Nggak terlalu tinggi. Oke, jadi apa dia? Setinggi kamu? Setinggi kamu? Nggak setinggi aku. Kayak... Sedikit lebih pendek. Oke, jadi untuk ukuran perempuan, dia sedikit lebih tinggi. Iya. Oke, dan dia punya apa? Mata gelap, mata coklat ya? Mata coklat, oke. Rambut lebih gelap, seperti coklat tua. Oke, rambut gelap dan coklat tua. Apakah dia cantik? Iya. Baiklah, kamu harus mencari yang cantik lainnya. Dia juga berusaha tetap tegar, seperti pacarnya, saat menjalani interogasinya. Katakan padaku, apa yang kamu tahu? Itulah yang aku tahu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk... Kamu tidak terlibat dalam penembakan itu? Oke. Kamu tahu tentang penembakan yang sedang aku bicarakan? Aku sudah melihatnya di berita. Apakah Tei sudah membicarakannya denganmu? Kamu tahu nggak kalau Tei terlibat? Enggak. Kamu pernah komunikasi sama dia lewat ponselmu? Enggak. Tentang itu? Enggak. Enggak. Kapan kamu dapat? Katanya kamu baru saja dapat ponsel baru seperti Esteban. Kayaknya itu karena ibuku pergi, dia pindah ke sekolah lain. Jadi ibuku pergi, dia kembali ke pegunungan. Jadi nenekku membelikan aku ponsel. Jadi waktu itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Oke, keren banget. Jadi kamu nggak terlalu sering ketemu ibumu, lebih sering sama nenek ya? Iya. Enggak, ibuku sudah pindah balik. Sekarang dia baik-baik saja. Dia sudah mulai mengantarku ke sekolah. Dan maksudmu apa dengan gunung-gunung? Seperti Gunung Chimborazo ya. Seperti apa? Maksudku, kamu pernah dengar Club Car? Iya. Seperti Timber. Chimborazo. Pasti berat rasanya saat dia gak ada.
Esteban, aku akan memberitahumu sekarang. Hanya karena kita sempat bicara sebentar setelah kecelakaan itu. Kamu anak baik, bro. Kamu sangat sopan dan menghormatiku. Kamu sangat baik. Dan aku sangat menghargai itu. Oke. Dan tidak ada tapi. Aku benar-benar menghargai kamu. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa apa yang... Jadi kami sudah punya kesempatan untuk bicara dengan Ty. Jadi kami memang tahu beberapa hal yang sudah dia bicarakan denganmu. Oke. Jadi aku nggak mau kamu merasa seperti. Kamu harus bohong ke kami, oke? Karena kamu anak yang baik. Aku nggak punya lagi yang mau diomongin. Oke. Esteban. Aku akan melakukan penyelidikanku, oke? Dan aku berharap kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya. 100% jujur. Seperti yang dikatakan rekanku, oke, kami punya informasi. Dan menurutku, kamu tahu lebih banyak. Oke? Sekarang, saya suka memberitahu orang-orang dan saya mencoba membantu mereka dengan mengatakan, ini adalah kesempatan yang kamu punya, oke, untuk jujur atau berbohong kepada saya. Dan kemudian ketika saya menemukan informasi lain dan saya bisa menghubungkan semuanya karena saya punya bukti yang kuat, maka kamu bisa saja ikut didakwa atas tuduhan apapun yang nantinya diajukan. Oke? Karena jika kita menggunakan istilah ini dalam kepolisian, namanya bersekongkol. Artinya, kamu berkumpul dengan orang lain dan kalian membicarakan sesuatu, kalian tahu ada rencana dan ada sesuatu yang sedang terjadi. Oke? Dan jika ada hal seperti itu terjadi dan kamu mengetahuinya, dan entah kamu ada di sana atau tidak, sekarang aku bisa agak mengerti kalau kamu tidak ada di sana. Oke, baik. Sekarang ada beberapa orang lain yang tidak bisa aku identifikasi 100%. Oke? Tapi aku bisa tahu dari cara mereka berdiri, postur tubuh mereka, dan hal-hal lainnya. Dan itulah kenapa kami bicara dengan banyak orang yang berbeda. Oke? Sekarang, itu entah kamu, salah satu dari mereka, kamu salah satu dari orang-orang itu. Aku tahu satu orang yang bukan kamu. Oke? Sekarang, jika kamu salah satu dari dua orang lainnya dan kamu berbohong padaku sekarang, kamu akan menghadapi tuduhan serius. Oke? Jika kamu salah satu dari orang-orang itu, sekaranglah saatnya untuk bicara. Aku nggak tahu apa-apa. Oke. Kalau kamu nggak tahu apa-apa karena kamu nggak ada di sana, tapi kamu punya informasi tentang apa yang terjadi, sekaranglah saatnya untuk bicara. Aku nggak tahu apa-apa. PAC, Esteban Lucero akan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. KOB TV mengatakan seorang jaksa memberitahu pengadilan saat vonis bahwa remaja itu kejam dan menghabiskan semua amunisinya ke dalam kendaraan Kayla yang tak bersalah. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepadanya. Untuk remaja yang membutuhkan ibunya di sisinya, Ty Guy Gallegos, dia juga mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Remaja lainnya, Adam Cedillo, menerima hukuman 10 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan kemudian ada Diamond Salazar, remaja yang bersikap sangat keras kepada detektif. Dia dijatuhi hukuman 19 tahun penjara sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah. Itu saja untuk On The Case yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga sekarang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.